Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi episode berikutnya. Alhamdulillah masih ada di sini. Bagi yang baru ikutan, langsung aja cek episode sebelumnya buat nyamain program udah sampai mana. Oke. Recap sedikit dari episode sebelumnya. Kita udah bisa masukin input, terus input apapun udah bisa di handle. Kalau misalkan ada input, ada kurs yang kita belum tahu tapi user tetap pengen ini, udah kita handle secara dengan baik, kurang lebih. Oke. Selanjutnya, saya nemuin gak enak kalau misalkan nih ya, setiap kita udah beres sesuatu nih, ya nggak, dia langsung keluar gitu, cuma nampalin angka keluar udah aja beres gitu kan, kayak kurang programnya kurang gitu. Makanya gimana caranya nih, daripada kita langsung keluar ke terminal lagi ke menu awal, gimana kalau si programnya terus jalan sampai si usernya bilang ya udahan gitu, ya enggak. Nah, itu yang bakal kita lakuin sekarang. Gimana caranya? Nah, ada yang namanya while loop. While loop itu mirip dengan for loop, tapi bedanya kalau for loop itu dia ngelakuin pengulangan berdasarkan parameter yang dikasihin ke for loopnya kan. Kalau waktu itu ada, nah ini for awal yang ada di dalam mata uang, berarti dia cuma ngelakuin pengulangan sesuai panjangnya dari mata uang awal ini, ya kan. Nah, biasanya itu for itu dia melakukan pengulangan sesuai jumlah pengulangannya itu biasanya kita udah tahu. Misalkan kita mau ngulang 500 kali, kita mau ngulang 50 kali, kita mau ngulang 5 kali misalkan. Kita udah tahu jumlahnya. Sedangkan while loop itu kita biasanya dipakai ketika kita nggak tahu kita mau ngulang berapa kali. Nah, ini mirip kan kasusnya sama kita pengen si program kita jalan terus, nerima input terus selama si usernya belum bilang udah beres, saya mau segitu aja gitu. Jadi bayangin user yang ini dia juga nggak tahu dia mau masukin uang berapa gitu. Kayak langsung aja gimana caranya implementasinya. Kita bayangin dulu sekarang user masuk, berarti langsung kan ditanya input. Nah, tapi karena kita pengen ngelakuin pengulangan while, tulis dulu while inputnya. While, nah setelah while ini mirip sama if, dia bakal ngecek kondisi atau statementnya apakah true or false. Kalau kondisinya true tuh ya, dia bakal ngelakuin si syntax semuanya berikutnya. Pokok sama variabel boolean tipenya ya kan, true or false. Terus gimana biar si while loop ini terus ngulang? Tulis aja true. Karena kan tadi saya bilang si pengulangan while ini ngelakuin pengulangannya berdasarkan kondisi true or false. Kalau true dia bakal lanjut terus, kalau false dia bakal quit. Oke, berarti kalau while true ya udah selamanya dia bakal jalan terus, karena kan true nggak bakal berubah gimana pun, dia tetap aja true, udah kita bilang while true gitu. Jadi dia bakal berjalan selamanya. Nothing lasts forever. Dan terus jangan lupa while true juga itu butuh block, jadi dia harus dimasukin ke dalam. Tambahin ininya semuanya. Oke, berarti udah. Sekarang bayangin lagi usernya masuk, input, masukkan jumlah, konversi, input lagi, terus uppercase, semua jalan seperti biasanya, beres. Nah, pertanyaannya gimana caranya ini program biar nggak jalan terus kan? Coba bayangin kalau jalan terus. Usernya harus nge-close the terminal, itu nggak praktis lah. Nah, makanya kita harus tahu kondisi kapan harus berhenti. Gimana caranya? Nah, biar gampang, di sini tulis aja di inputnya
biar usernya kalau dia bilang dah saya beres mau masukin datanya, kosongin aja gitu, nanti bakal ngerti maksudnya gimana. Kosongkan untuk mulai menghitung. Kosongkan untuk selesai, selesai ya kan. Jadi kalau udah selesai dah. Nah kapan nih udah kan kosongkan bila selesai. Nah gimana caranya ngasih tahu si while loop ini buat berhenti. Nah ada yang namanya break statement. Jadi ketika kita tulis break, si while loopnya berhenti. Tapi kapan nih kita harus nulis breaknya, kan kita belum tahu apakah ini si user masukin input mata uang awalnya ini kosong atau ada isinya. Berarti kita harus cek dulu pakai if. Kita cek dulu if. Nah di if ini gimana caranya ngecek sebuah variabel string si jumlah karakternya kan. Tadi kan kalau misalkan kita klik enter aja ya udah kosong aja kan. Ada namanya fungsi len. Nah fungsi len ini dia ngasih tahu apakah berapa jumlah karakter yang ada dalam string. If len sama dengan 0, karena kan kalau di enter doang udah nggak ada apa-apa. If len break, udah. Jadi kalau misalkan dia udah dikosongin, semuanya beres. While loopnya dihapus, akhir dari program exit. Kita cobain, oke? Cobain. Terminal. Nah, masukkan, kosongkan untuk selesai. Saya belum selesai, masukin 340 USD. Oke, masukkan jumlah teman untuk dikonversikan. Nah, dia masih langsung nanya lagi nih sekarang. Karena tadi kan di while loop kan, dia balik lagi ke awal, ke atas. Karena dia ngecek, oh keadaannya masih true. Ya walaupun kita masih true, makanya bakal true terus. Masukin lagi misalkan 2000. Terus dari ke ringgit Malaysia. Nah segitu, udah masukkan terus. Nah gimana kalau exit? Enter aja, langsung beres. Karena kan tadi dicek, ketika saya nggak masukin apa langsung enter, di si variabel mata uang awalnya ini jadi isinya kosong, nggak ada apa-apa. Makanya begitu dicek if berapakah karakter yang ada di dalam mata uang awal ini, ternyata ada 0. Nah 0 apakah 0 sama dengan 0? Ya benar, makanya langsung break, beres. Dah segitu. Tapi ada lagi, daripada setiap nanya keluar, kayaknya lebih enak kalau misalkan kita tampung aja dulu semuanya. Tampung dulu, ya nggak sih? Tampung dulu, setelah udah ditampung baru kalkulasi semuanya satu kali gitu. Daripada kita harus nanya kalkulasi. Mendingan kita tampung banyak aja, ya nggak? Terus kita lakuin sesuai yang kayak di awal nih. Wah kita bisa pakai kode yang di awal jadinya. Kita bisa tinggal copy paste doang. Gimana caranya? Nah mirip sama cara manusia kita waktu awal masukin si value-nya ke sini. Mirip banget. Gimana caranya? Kalau di awal kan udah diisi nih sama kita manual. Nah, mending kita si mata uang awalnya ini dikosongin aja dulu, bikin list yang kosong. Terus kita isi terus, begitu udah diisi, udah tinggal ngelakuin ini for tampilin semuanya. Gimana caranya? Nah, gini. Dari awal sebelum while-nya mulai, kita bikin dulu mata uang awal. Set. Kosong. List biasa tapi kosong, ya enggak? Kenapa listnya nggak ditaruh di dalam while true? Kalau kita taruh dalam while true, setiap dia udah beres ngelakuin blok ini nih sampai bawah, terus dia ngulang ke atas, terus kita tulis ini, si variabel ininya bakal ngereset, bakal kosong lagi. Makanya kita taruh sebelum pengulangan while. Udah. Nah terus input ini kita udah kan. Nah input ini kita harus masukin mirip kayak input yang di atas. Gimana caranya bikin tuple ini
masukin ke sini. Nah, gimana caranya? Gampang. Mata uang awalnya ganti dulu, karena kan kita nggak mau ngubah variabel yang ini nih. Kita ganti dulu mata uang awal input misalkan. Ya nggak ada. Kita udah punya variabel ini, kita ke atasin juga semuanya, baru kita masukin ke tuple. Nah, setelah masukin ke tuple, lalu juga kita harus masukin ke mata uang awal si list kita tadi yang kita bilang kita mau tampung. Nah, udah. Gimana caranya? Gini, namanya ada fungsi list itu dot append. Nah, dot append ini fungsinya bilang masukin variabel yang ada di dalam tanda kurung ini ke list gitu. List yang ada di sini, yang ada di awalnya. Nah, kita pengen masukin tuple kan? Bilang masukin tuple. Terus elemen pertama kita apa di sini awalnya? 50, berarti kan masukkan jumlah mata uang, berarti mata uang input. Nah, set. Terus kita juga pengen si kursnya udah ada di sini, kurs mata uang. Dah, berarti setiap pengulangan dia bakal masukin terus ke list yang ininya kan. Oh iya, ada yang salah saya. Bukan di dalam sini ya, kita pengen memastikan kalau si mata uang ini ada di dalam dictionary, berarti kita harus taruh mending di setelah if sini. Jadi kita nggak masukin sesuatu yang kita nggak punya isinya. Saya koreksi di situ. Udah. Setelah diperiksa, nah kita nggak pengen langsung ngitung, ya nggak? Karena kan tadi kita pengen nampung dulu, setelah selesai baru, ya kan? Berarti kita pengen ininya setelah while loopnya beres. Enggak. Nah, setelah while loopnya beres, berarti kita harus taruh di luar blok. Nah, gitu. Ya kan? Udah. While loop udah beres, kosongkan untuk selesai. User beres, dia masukin data, baru kita ngitung nih. Nah, gimana cara ngitungnya? Kita udah punya kodenya di awal, tinggal bilang ini copy paste sama persis, set, beres. Kita ngegunain kode yang di awal, makanya saya ini kodenya nggak saya di atas. Gitu, karena kita ulangi lagi, user masukin input nih, udah masukin input, kita masukin semua data yang udah kita punya ke dalam tuple, ya nggak? Dalam tuple, terus dari tuple ini kita masukin ke memori kita, ke list kita, biar nanti jadi kayak gini nih, kayak yang di atas. Set, panjang, terserah usernya mau berapa. Di situ udah user udah beres, udah hitung. Nah, setelah hitung, udah dia kita print, kita lakuin ini secara berulang kali, set, beres. Nah, gitu. Gimana, apakah bekerja? Kita lihat, kita cobain. Masukkan, kosongkan untuk selesai. Masukin jumlah teman yang ingin konversikan 2000 segitu. Saya baru sadar yang salahnya, kita udah ngerubah yang ini tapi kita nggak ubah yang di bawah. Kenapa dia langsung exit? Karena pas dia ngecek, dia cuma ngecek yang sebenarnya variabel yang awal, dan itu tuh adalah list kosong itu dianggap false, makanya dia langsung quit. Debugging, ya begitulah. Hal-hal kecil seperti ini yang bikin programming lama banget, tapi udah nggak ada alat ini, human error. Oke, kita coba lagi. Langsung USD, masukkan lagi, lanjut. Misalkan 1000. Terus apa lagi? Malaysia. Misalkan 200 ringgit Malaysia MYR. Udah beres ya. Kita langsung cobain. Loh. Kita asal copy paste yang di atas tapi lupa kita nggak ngerubah si awal ini jadi float. Jadi jangan lupa masukin float. Ini udah direkrut mata uang jadi float semua. Oke, beres. Cobain lagi. Ginilah programming, harus trial dan error. Masukkan 2000 USD, 1034 USD. Udah beres.
saya masukin 2000 US dollar di sini jadi, saya masukin SGD di sini jadi. Udah segitu. Ya segitu dulu, recap sedikit. Kita di awal tadi belajar tentang while loop, pengulangan untuk sesuatu yang kita nggak tahu kita bakal ngulang berapa kali, itu beda sama for loop. Terus kita juga belajar append di sini itu untuk masukin variabel ke suatu list, mau itu kosong mau itu isi. Kalau kalian mau masukin list yang terus ditambahinnya ke akhir, itu dari append. Sama tadi ada error sedikit, for loop debugging sedikit ya. Semua kode ini bakal saya tulis di blog saya, kunjungi aja kitangoding.jimmyganteng.com. Di rumah cobain lagi, saya pengennya kalian cobain si append ini sih, seberapa panjang itu listnya bisa kalian masukin. Terus ada idekah untuk nge-improve si program ini untuk lebih enak dilihat lagi? Taruh aja di komen. Semoga saya lihat kalian terus maju terus Indonesia, ngoding terus. Saya Jimmy pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.